U'budu rabbakum. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya u'budu di dalam tafsirnya, yaitu u'budu ay wahidu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam awal-awal surah Al-Baqarah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa bil akhirati hum yuqinun. Alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradih. Apa maksudnya alif lam ini? Hanya Allah lah yang tahu artinya dan apa yang dikehendakinya. Kata Allah, dzalikal kitabu, adapun ini kitab, ay Al-Quran, maksudnya Al-Quran, ya, alladzi yaqra'uhu, yaitu kitab Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya terangkan, ketika kalimahnya yaqra'uhu maka hanya membaca secara tekstual, ya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, yaitu menjadi petunjuk bagi orang Islam. Siapakah yang dimaksud orang muttaqin, orang Islam yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman terhadap alam gaib. Surga gaib belum nampak, neraka gaib belum nampak, malaikat gaib belum nampak. Kenapa saya mengatakan belum nampak? Nanti kalau udah pada saatnya sakaratul maut menghampiri kita, kita pasti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah datang sakaratul maut, baru kita menyesal, karena semuanya perlakuan kita di atas bumi ini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimunas shalah, dan Allah memerintah kita untuk mendirikan sholat. Pertama kita suruh iman, suruh ibadah, yaitu dengan cara mendirikan sholat. Allah di dalam Al-Quran hanya mengatakan wa yuqimunas sholah. Sholat apakah itu yang diperintah oleh Allah? Keterangannya ada di dalam hadis. Sholatnya berapa kali? Keterangannya ada di dalam hadis. Caranya sholat seperti apa? Keterangannya ada di dalam hadis. Itu artinya apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah untuk mengabdi kepadanya. Cara mengabdinya kepada Allah, kita harus berilmu, karena Allah hanya gemblengan menyuruh kita untuk sholat. Cara-caranya sholat Allah tidak menerangkan. Itu makanya diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di dalam dunia ini kalau kita mau aman dunia akhirat, setelah kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah, kita yang kedua disuruh belajar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab.
pelajarilah atau dipelajarkanlah apa yang telah aku wahyukan kepadamu hai Muhammad minal kitabi, dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi perintah Allah pertama adalah suruh iman kepadanya, yang kedua kita suruh mencari ilmu, karena ibadah dengan ilmu, dengan mencari ilmu tidak bisa dibeda-bedakan. Orang ibadah saja tidak ngerti caranya ibadah karena nggak ada ilmunya, nggak mau ngaji, itu dipastikan ibadahnya salah. Ya, orang belajar saja banyak ilmunya tapi tidak direalisasikan, tidak diaplikasikan dengan ibadah, itu salah juga. Maksudnya apa? Derajat orang mengaji mencari ilmu itu lebih tinggi daripada sholat itu sendiri, karena sholat akan salah apabila tidak ada ilmunya. Kesimpulannya adalah ibadah dan mencari ilmu harus beriringan. Jangan sedikit-sedikit mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Ya coba kalau nggak pernah ngaji, ambil tuh Al-Quran baca, insya Allah dia nggak akan paham. Karena di dalam Al-Quran ada dua makna. Satu, ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat yang kandungan maknanya kadang-kadang tidak sama dengan teks atau matan Al-Qur'annya atau redaksi Qur'annya. Ya, dan itu harus dijelaskan oleh para ahli tafsir. Hadis juga begitu. Cara kita memahami hadis, kita mesti tahu, mesti paham apa itu hadis riwayah dan apa itu hadis diroyah. Ketika kita tidak mempelajari hadis dengan detail, jangan sedikit-sedikit mari kita kembali kepada hadis, kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhak berkata demikian, mari kita kembali kepada hadis, itu mestinya para sahabat. Ketika ada masalah, sahabat mau beramal tidak tahu, langsung tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang, mari kita kembali kepada ulama, karena hanya ulama yang sanggup menjelaskan apa itu hadis riwayah dan apa itu hadis diroyah. Kalau zamannya tabi'in, tabi'in itu adalah muridnya para sahabat. Ketika beliau ada masalah, kembali kepada para sahabat. Tabi'in, ketika dia ada masalah, kembali kepada tabi'in, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh sedikit-sedikit, mari kita kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Sementara dia tidak mau mempelajari apa itu Al-Quran dan hadis, ya, karena banyak sekali ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis itu, makanya perlunya kita belajar.